Halo, selamat malam semua saudara-saudari seiman. Hari ini kita akan melihat kitab Roma, apa yang Tuhan mau mengerjakan kepada kalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu melindungi kami dan membantu kami, tidak sangat memperhatikan kekhawatiran kami, tetapi kami bisa serahkan segalanya kepada Tuhan dalam iman. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya mau mulai dengan gambar ini. Waktu kalian melihat gambar ini, apa yang kalian bisa berpikir? Saya melihat kitab Roma. Waktu Rasul Paulus menulis kitab Roma, ada tujuan. Tapi tujuan itu dari Tuhan. Sekarang, sekitar 1 tahun, kita terus itu belajar firman Tuhan dan sampai sekarang hampir puncak, betul? Dan waktu kita melihat gambar ini, ada 2 jalan. Satu, naik ke puncak. Tetapi, satu ini yang lain apa? Jalan yang salah. Firman Tuhan bilang jalannya hanya satu. Bukan pikiran-pikiran manusiawi, bukan pelajaran-pelajaran manusiawi. Hanya firman Tuhan itu kebenaran, kita bisa melihat puncak. Rasul Paulus, dia memberitahukan tentang Injil dan keselamatan dari pasal 1 sampai pasal 5. Dan setelah itu kita akan melihat pasal 6. Dia akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa memandang kehidupan kita setelah kita dilahirkan kembali. Jadi, kita bisa melihat semua garis besar. Ini bagian pertama, itu keselamatan dan kabar baik. Sekarang kita ini jalan keselamatan yang benar. Dan dalam ini kita akan melihat beberapa hal yang penting. Dan sebelum kita lebih melihat, saya mau menantang kalian, siapa yang bisa masuk ke surga? Ada banyak orang-orang, pikiran-pikiran, cara-cara, walaupun mereka bilang kekristenan, semua berbeda. Mari kita membaca Matius pasal 7 ayat 21 dan 23. Kalian bisa berhenti dan melihat. Waktu kita melihat pasal 7 ayat 21 dan 23, ada bermacam-macam orang datang kepada Yesus Kristus. Dan mereka berpikir mereka bisa masuk ke surga dengan perbuatan mereka yang memang luar biasa. Dan waktu kita melihat, Yesus Kristus sudah melihat kehidupan manusiawi dan sudah tahu apa yang manusia lebih mengutamakan untuk masuk ke surga. Yang pertama, mujizat. Mereka berpikir kalau mereka melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka atau bagi orang yang lain, mereka berpikir itulah bukti mereka menjadi orang percaya, anak Tuhan. Tetapi Tuhan bilang tidak. Itu bukan bukti. Bahasa roh itu tidak, dan juga banyak pelayanan-pelayanan tidak. Mengapa Yesus Kristus bilang begini? Karena ada banyak orang berpikir mereka, saya sudah diselamatkan, sudah dilahirkan kembali. Tetapi benar tidak. Karena kesaksian mereka bukan karena iman. Jadi sekarang Rasul Paulus seharusnya membuktikan bahwa bagaimana kita bisa diselamatkan dari hukum yang kekal. Hanya itu Yesus Kristus. Jadi waktu kita melihat pasal 7 ayat 21, melakukan kehendak Bapakku, mereka berpikir bahwa ini mereka berpikir harus berubah sesuatu yang baik. Tapi sebenarnya tidak. Kita seharusnya mengakui bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Saya secara pribadi, ya betul. Saya tidak mampu. Bagaimana saya bisa buat sesuatu yang baik untuk masuk ke surga?
Jadi saya mengakui bahwa saya sungguh-sungguh orang yang berdosa. Apa artinya melakukan kehendak Bapakku? Itu percaya kepada apa yang Tuhan melakukan bagi kita melalui Yesus Kristus. Inilah yang Rasul Paulus hari ini mau membicarakan kepada semua teman-teman yang berada di studio. Sebelum kita masuk, kita Roma pasal 5 ayat 12 dan 16. Mari kita membaca bagian ini. Kalian bisa pause dan mulai lagi. Minggu lalu kita belajar tentang pengharapan. Dari pasal 5 ayat 1, terus Rasul Paulus bicara tentang apa hadiah-hadiah yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Dan dia memberitahukan hatinya Tuhan kepada kita. Itu istilah pengharapan. Dan ini memang struktur kita pasal 5 itu menarik sekali karena setelah dia membicarakan tentang pengharapan dan dia menceritakan tentang bagaimana pengharapan kita yang dimulai. Yang pertama, sejak kapan manusia menjadi orang berdosa? Ini memang luar biasa. Ya. Kalau ada orang yang berpikir dia lahir sebagai orang benar, tetapi saat dia membuat sesuatu yang jahat, disitulah dia menjadi orang berdosa, itu membuat semua yang kacau sekali. Yang kedua, apa artinya manusia adalah orang berdosa sejak lahir? Saya waktu menginjili banyak orang, kalau saya bilang, oh, kamu orang berdosa, dan menunjukkan semua syarat-syarat hukum Taurat, apakah kamu melanggar hanya salah satu pun ini, kamu orang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang suka mendengar hal itu. Berdebat, betul? Tetapi, waktu saya menceritakan hal ini, aduh, kasihan, kamu tidak membuat apa-apa. Tetapi waktu lahir, kamu menjadi orang Indonesia, seperti kamu menjadi umat kekerajaan kegelapan. Dan mereka kaget, betul? Apa rahasia? Dan apakah kita bisa bebas dari masalah dosa? Jadi, satu demi satu, hari ini kita akan melihat. Kita Roma pasal 5 ayat 12, saya sangat suka ayat ini. Karena hanya satu ayat menjelaskan berlibu-libu tahun sejarah. Jadi, kita Roma pasal 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Apakah kalian bisa melihat itu langkah demi langkah sekarang Rasul Paulus menjelaskan keadaan manusia? Bagaimana dosa masuk? Karena Tuhan menciptakan manusia yang sempurna, dan Adam dan Hawa mereka percaya iblis daripada Tuhan, dan mereka membuat dosa. Maka itu dosa membawa maut. Betul?
berikut semua orang, ya. Dan kita bisa melihat apa artinya itu manusia adalah orang berdosa sejak lahir. Ada 4 hal yang penting yang kalian harus mengingat. Dan waktu kalian mendengar pelajaran ini, bukan hanya kalian, oh betul, tetapi kalian bisa berpikir, oh bagaimana saya bisa mengajar ini kepada orang-orang yang lain. Jadi yang pertama, seluruh dosa Adam dan Hawa diwariskan kepada anak cucu mereka. Yang kedua, seperti saat setan berbuat dosa, manusia pun diusir dari hadapan Allah. Akibat dosa, kematian fisik dan jiwanya dihakimi akan terjadi. Manusia akan menderita selamanya di dalam neraka. Jadi 4 hal yang penting kita seharusnya mengingat. Jadi satu demi satu. Ada firman Tuhan bilang begini. Tadi kita sudah melihat seluruh dosa Adam dan Hawa diwariskan kepada anak cucu mereka. Kita Roma pasal 5 ayat 12. Betul? Jadi Adam dan Hawa berbuat dosa. Dan yang berikut, dosa itu masuk ke dalam dunia, menjalar kepada semua orang. Dan sekarang hanya satu orang, tetapi semua orang itu mau. Dan ada beberapa kutipan-kutipan dari firman Tuhan itu membuktikan bahwa prinsip ini. Kita Roma pasal 6 ayat 17. Dahulu memang kamu hamba dosa. Jati diri kita dulu itu hamba dosa. Jadi kita tidak ada keinginan yang bebas, tetapi kita mengandalkan keinginan daging. Itu yang Rasul Paulus mengingatkan kembali. Jadi Ibrani pasal 2 ayat 15 berbunyi begini. Mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Waktu kalian melihat orang-orang yang biasa, dan mereka sangat takut mati. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia, kita sudah tahu setelah mati apa yang kita akan hadapi. Di dunia ini kita hidup sebagai hamba dosa, perhambaan, dan nanti akan kepada maut. Dan yang kedua, seperti saat setan berbuat dosa, manusia pun diusir dari hadapan Allah. Memang hari ini banyak orang tidak merasa. Karena waktu mereka lahir, mereka masih lahir dan hidup di dunia ini. Dan sepertinya semua sama. Tetapi kita seharusnya melihat tadi pemandangan itu Tuhan. Setan diusir dari Allah, Adam dan Hawa diusir dari kerajaan surga, Eden, dan semua orang diusir. Saya sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi ini menjelaskan tentang apa? Kuasa Tuhan. Tuhan mampu, Tuhan bisa menyelamatkan kita. Tetapi apa yang itu masalah? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi sekarang bisa melihat apa yang itu memisahkan Tuhan, memisahkan kita dari Tuhan, itu segala dosa. Dan yang ketiga, akibat dosa itu kematian fisik dan jiwanya akan dihakimi, akan terjadi. Kita Roma pasal 6 ayat 30, sebab upah dosa ialah maut. Setuju? Dan
Dan yang berikut, dan sama sekali seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ini memang saya menarik karena mati hanya satu kali. Ya, apa artinya? Tidak ada kesempatan lagi mati. Dan nanti kita akan menghadapi apa? Sesudah itu akan dihakimi. Kita akan pergi ke keadilan Tuhan. Jadi bisa melihat semua orang mati. Jadi apakah firman Tuhan benar? Ya, benar. Setelah itu akan diyakini. Ini sekarang Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada semua orang yang membaca surat ini. Dan manusia akan menderita selamanya di dalam neraka. Waktu saya mendengar beberapa doktrin-doktrin yang besar di Manado, saya kaget, terguncang, karena mereka berpikir tidak ada neraka. Ya. Mereka berpikir di neraka itu hanya dongeng. Wow. Saya berpikir itu memang kebohongan yang besar sekali. Sungguh-sungguh kalau tidak ada neraka, Tuhan itu tidak adil. Ya. Kalau tidak ada neraka, bagaimana Tuhan bisa menghukum semua iblis dan malaikat-malaikat yang jahat? Pasti ada neraka. Dan manusia telah membuat keputusan mengikuti mereka. Maka mereka akan masuk ke neraka selain mereka diselamatkan dari hukum yang kekal. Dan Wahyu 20 ayat 15. Secara itu fisik, lihat ke dalam lautan api. Inilah yang neraka yang firman Tuhan bilang. Jadi banyak orang, mereka sengaja menolak prinsip ini. Jadi non. Ya. Oh, tidak ada neraka. Ya. Tetapi firman Tuhan bilang apa? 100% ada neraka. Jadi manusia akan menderita selamanya di dalam neraka. Dan yang ketiga, apakah kita bisa bebas dari masalah dosa? Jadi kalian masih ingat A, B, C? A itu apa? Kapan sejak manusia itu menjadi orang berdosa? B, itu apa artinya? Jadi kita sudah melihat, oh bagaimana? Ini waktu saya lahir sudah menjadi orang berdosa, dan akibat dosa begini, dan kita biasa mencari solusi betul. Apakah kita bisa bebas dari masalah dosa? Rasul Paulus bilang apa? Kita Roma pasal 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Waktu itu di dalam gereja Roma ada beberapa itu orang Yahudi, dan mungkin ada yang orang belum menjadi orang percaya, mereka ikut. Mereka berpikir begini, saat kita melakukan hukum Taurat, kita menjadi orang benar. Kemungkinan besar kita bisa masuk ke surga. Tapi sekarang Rasul Paulus seharusnya membuktikan bahwa jalan yang benar itu bukan membuat sesuatu yang baik, melakukan hukum Taurat, tetapi hanya percaya anugerah kasih karunia Tuhan. Jadi hukum Taurat muncul. Sebelum hukum Taurat 430 tahun, Abraham sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita sudah belajar betul. Jadi kalian bisa melihat bahwa orang benar bukan karena melakukan hukum Taurat, ya, tetapi lihat, sebelum hukum Taurat masih ada beribu-ribu tahun. Tetapi orang manusia, mereka tidak tahu apa yang benar, apa yang tidak.
Jadi saat hukum Taurat yang datang ke dunia, semua orang bisa mengerti, inilah yang benar, inilah yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itulah yang tujuan hukum Taurat. Itu menunjukkan bahwa keadilan Tuhan dan juga kekudusan. Jadi kita Roma pasal 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam, betul? Sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Sekarang manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, akan dihakimi, betul? Dan sekarang Rasul Paulus membawa itu apa? Gambaran Dia. Itu Yesus Kristus. Memang satu demi satu itu menjelaskan hal yang penting. Itu kan? Gambaran Dia ayat 15 ini. Bukan 13. Tetapi karunia Allah. Tadi Matius pasal 7 ayat 21 dan 23. Mereka kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalian bisa melihat apa itu kehendak Tuhan bagi manusia. Percaya anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Saat kita menjadi anak Tuhan, kita bisa mengadakan mujizat. Dan saya berpikir mujizat selalu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sadar tanpa sadar. Jadi itu mengadakan mujizat itu bukan bukti, tetapi buktinya ada yang Roh Kudus di dalam hati kita. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, betul? Karena Rasul Paulus itu membandingkan hal ini yang selesaikan itu pelajaran jauh lebih besar bagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Satu orang membawa semua orang dengan jatuh ke dalam kuasa maut, tetapi satu orang, Yesus Kristus, membawa orang yang percaya Dia ke surga. Seperti Abraham, dia waktu menyembah Ishak, karena kasih karunia Allah, Ishak itu karunia-Nya ya diselamatkan, dan Tuhan menyediakan korban yang lain. Jadi inilah yang Injil. Dan saya mau bertanya teman-teman, kalian berpikir, Pak Andrew, ini cerita saya sudah tahu. Betul? Ya, betul sekali. Mengapa Rasul Paulus harusnya menceritakan hal ini ulang lagi? Karena setelah menjadi anak Tuhan, ada peperangan rohani. Jadi nanti minggu depan kita akan selesaikan pelajaran pasal 5, tetapi pasal 6 kita akan melihat bahwa apa peperangan rohani selalu terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya. Banyak orang salah memahami bahwa kalau mereka sudah menjadi anak Tuhan, mereka berpikir tidak ada penderitaan, tidak ada kesengsaraan. Mereka berpikir semuanya yang akan terjadi sebagai berkat Tuhan. Tidak. Mengapa? Lihat, dulu sebagai umat itu iblis. Dia senang-senang. Tetapi kalau kalian sudah pindah dari umat
kerajaan kegelapan ke kerajaan surga. Bagaimana iblis? Apakah membiarkan kalian? Oh, biar juga. Waktu saya melihat kehidupan saya, tidak. Saat kalian mau hidup sebagai anak Tuhan, kehidupan kalian akan lebih susah. Betul? Kalau kalian sudah mengalami hal itu, berpujilah nama Tuhan. Karena kalian sebagai anak Tuhan, sekarang Tuhan akan melindungi kalian. Kalian akan mengalami bagaimana Tuhan berhati, menyertai senantiasa dengan kalian. Ya, memang luar biasa. Jadi waktu kita diselamatkan oleh karena iman, dan bagaimana kita hidup, jangan lupa kita akan hidup oleh iman juga. Inilah yang pengharapan. Ya. Dan Rasul Paulus menantang 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mungkin kalian sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana keputusan kalian? Keselamatan kita itu bukan itu gratis. Rasul Paulus sudah dibeli, harganya telah lunas bayar. Jadi, mari kita menaikkan Allah dengan tubuh kita. Amin. Terima kasih, inilah firman Tuhan, dan ini hadiah-hadiah yang Tuhan sediakan sebagai orang percaya. Jadi kalian bisa, setiap guru bisa membaca satu demi satu, dan dalam grup diskusi minta tolong mereka pilih 2 ayat dan bagaimana itu ayat sangat mempengaruhi, memberkati kalian pada malam ini. Itulah yang grup diskusi. Terima kasih, inilah pelajaran di Rabu.